tentunya sebelum kita masuk ke sana, yang pertama yang harus kita screening adalah, oke kita misalnya siap investasi di reksadana. Nah, yang paling penting juga kita memilih partner investasi yang tepat. Tadi sempat juga dijawab dari hasil, survei yang dilakukan oleh CNBC, bahwasanya menentukan partner yang tepat itu menjadi satu, screening awal, di mana kita memilih, partner investasi yang mempunyai reputasi yang baik, yang telah memberikan rekam jejak yang baik, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena dana yang akan kita titipkan ini akan jangka panjang. Jadi artinya kita berharap, partner investasi kita tetap ada dan dapat berkomitmen memberikan hasil yang baik. Itu satu, screening terkait, partner investasi yang akan kita pilih. Yang kedua baru masuk ke bagaimana, pemilihan, reksadana, apa yang akan kita pilih dan seberapa persen. Tentunya jawabannya sangat bervariasi, karena banyak hal yang harus kita juga perhatikan. Yang pertama adalah terkait daripada risk profile. Tiap investor memiliki risk profile yang berbeda, itu satu. Yang kedua juga kemampuan yang berbeda, kemampuan, jumlah amount yang akan disisihkan juga satu sama lain juga akan sangat berbeda. Yang ketiga juga jangka waktu. Tadi sempat disebut bahwasanya investasi reksadana saham saham, dan saham. Kalau saya boleh suggest baiknya diversifikasi, atau kita menempatkan dari beberapa underlying yang berbeda. Saham juga ada, obligasi atau pendapatan tetap juga ada, money market juga ada. Dan lagi-lagi jumlahnya akan sangat bervariasi tergantung dari tadi kemampuan kita menerima risk profile seperti apa dan kemampuan kita dalam jangka waktu dan amount-nya juga tentunya berbeda-beda. Dari sana tentunya racikannya juga akan sangat Mmm. berbeda. Oke, diversifikasinya seperti apa nih Bu? Karena kan kalau tadi dikatakan, bolehlah ditaruh di saham, reksadana saham, boleh juga mungkin taruh di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Tapi mungkin para orang tua ini atau calon orang tua ini perlu tahu mungkin presentasinya seperti apa Iya, sih? Karena kan kita tahu fluktuasi perdagangan atau fluktuasi pasar, modal nih cukup lumayan, terasa begitu betul. ya. Kalau ketika lagi nggak bagus, apakah harus keluar dulu atau Iya, seperti apa nih bentuk diversifikasi yang iya, memang untuk tujuan betul. jangka panjang nih dana pendidikan? Iya. Mungkin saya boleh ambil sampel dari saya pribadi ya. Mungkin, saat ini, kebetulan anak saya satu sudah masuk kuliah dan saya masih punya satu lagi yang akan masuk kuliah dalam jangka waktu, 3 tahun ke depan. Berarti jangka waktu saya adalah 3 tahun lagi saya akan membutuhkan dana ini untuk saya bayarkan untuk biaya kuliah gitu. Nah, dengan 3 tahun ini tentunya saya tidak akan menempatkan, underlying-nya ke reksadana yang terlalu berfluktuasi, tapi bukan berarti saya tidak tempatkan juga gitu. Jadi saya akan masukkan, komponen paling besar di mana, saya tempatkan 50% di pendapatan tetap, karena saya anggap ini menjadi lebih moderat dan jangka waktu 3 tahun saya anggap cukup baik untuk ditempatkan di obligasi. 50 sampai 60% saya tempatkan di reksadana pendapatan tetap, eee, 20 sampai 30 saya tetap ada di saham karena tentunya saya berharap, reksadana saham akan memberikan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan tetap dan sisanya di money market. Ada hal yang menarik yang saya juga mau garis bawahi kenapa mesti di reksadana, kenapa tidak di investasi lainnya misalnya. Seandainya kebayang pada saat saya dulu menempatkan investasi saya di misalnya properti ya, dan pada tahun ini anak saya masuk kuliah, saya mesti jual properti saya. Tentunya pada waktu itu saya tidak tahu kalau properti akan lesu seperti sekarang karena kondisi Covid. Di reksadana ada kelebihannya di mana dia sangat, liquid dan sangat, fleksibel. Artinya dia mudah dicairkan dan harganya sangat, transparan. Jadi harganya itu sudah ter-adjust dari waktu ke waktu. Sehingga hal Mmm. ini sangat menguntungkan untuk investor seperti saya misalnya, di mana saya melakukan likuidasi atas reksadana saya untuk membayarkan kuliah anak saya di tahun sekarang gitu. Saya nggak kebayang tuh kalau saya punyanya investasinya misalnya di, underlying lain seperti di, properti atau di apartemen misalnya di rumah gitu. Saya tentu akan sangat sulit melakukan penjualan karena demand properti juga saat ini masih lesu. Jadi itu adalah keuntungan lain di reksadana di mana, flexibility dalam memilih underlying dan, likuiditas atau kemampuan kita jual kembali itu, sangat mudah dan itu sangat membantu saya.